mengganggu waktunya, geng. Kalau biasanya visi bapak kepala sekolah, saya ini mau izin melaksanakan supervisi di mata pelajaran. Nah, kita akan melaksanakan praobservasi dulu sebelum kita masuk ke kelas, gitu. Bagaimana? Apa diperbolehkan, gitu? Monggo, ada apa-apa, silahkan. Sebelumnya gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sangat baik. Ya, terlihat ya sangat murah senyum sekali. Seperti yang Ibu ketahui, di sini saya meminta izin untuk melaksanakan supervisi ini terkait pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu lakukan di mata pelajaran matematika. Dan seperti yang Ibu ketahui, bahwasanya sebenarnya tujuan supervisi ini adalah sebenarnya untuk pengembangan diri Ibu sendiri, untuk melakukan perbaikan apakah pembelajaran saya itu kurangnya di mana, yang akan saya tinggalkan di mana, seperti itu sebenarnya tujuan utama. Oke, kalau boleh tahu kita sebentar lagi akan masuk di kelas Kelas 10-2. kelas 10 ya, ketepatan umum ya, dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Karena berkaitan dengan di semester genap ya, ini maka saya ambil dua tujuan. Yang pertama, siswa mampu memilih data dulu karena berkaitan dengan materi statistika, penyajian data ya. Jadi yang pertama saya ambil menyajikan data. Kemudian setelah itu, setelah memilih menyajikan data, saya buat pakai aplikasi dengan menggunakan media Canva. Jadi tujuan pertama nanti anak-anak itu dapat memilah data, kemudian menyajikan, dapat dipresentasikan. Baik. Kira-kira strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran memilih data, menyajikan data ini apa? Karena memang di kurikulum Merdeka dan saya pakai metode PJBL, jadi saya menggunakan praktek langsung hubungan. Jadi anak-anak saya ambil datanya ini pakai berat badan sama tinggi badan gitu. Jadi anak-anak sebelum memilih data memang saya suruh praktek langsung. Jadi anak-anak saya suruh mengukur tinggi badannya masing-masing, mengukur berat badannya masing-masing. Jadi anak-anak proses secara langsung. Jadi data itu tidak saya kasihkan ini nak, tidak. Jadi biar anak-anak berproses, biar mencari data sendiri, baru memilih data. Jadi anak itu lebih aktif ya dengan menggunakan model PJBL yang nanti didiskusikan bersama. Luar biasa sekali. Kemudian kira-kira Bu ya, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini itu apa? Untuk pengembangannya saya buat yang mengaplikasikan itu tadi, karena harus anak ini membuat produk, membuat proyek, membuat hasil nyata seperti itu. Jadi saya lebih mementingkan ke nanti hasilnya itu seperti ini, penyajiannya itu seperti ini, mudah memahaminya seperti ini. Jadi area dalam materi ini pengembangannya itu anak-anak nantinya bisa tahu ternyata kalau mengukur badan dianalisis itu seperti ini, paling tidak tahu cara analisanya. Baik, terima kasih. Observasi sebenarnya itu saja Ibu. Apakah diizinkan kita bisa langsung ke kelas? Monggo, silakan dengan senang hati. Mohon masukannya juga nanti. Siap-siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya nak supaya lancar sampai nanti akhir nggih. Monggo dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar ya nak. Oke, Bu Mei absen dulu. Ada yang tidak masuk tak hari ini? Siapa? Demas, kenapa? Kemudian? Kenapa? Oke, mudah-mudahan nanti yang sakit supaya diberi kesembuhan ya nak. Jaga kesehatan juga untuk yang lain karena musim hujan ke. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Hari ini sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu P5 ya nak. Oke, yuk posisi berdiri. Terima kasih ya nak. Nah, sekarang kita lanjut mengingat di materi minggu lalu ya nak. Oke, nah sekarang coba kita pretest melalui kuisis nggih. Ayo dipersiapkan handphone masing-masing. Segera join. Untuk sekarang nak ada beberapa tujuan yang harus kita pelajari ya. Yang pertama di sini yaitu peserta didik dapat memilih jenis penyajian data yang tepat sebagai upaya penyampaian informasi secara gotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat sajian data dengan tepat dari data yang telah disediakan secara bergotong royong. Pertanyaan yang pertama, apa kalian tahu tentang kegunaan dari penyajian data? Saya Bu. Oke, monggo Andika silakan. Penyajian data itu adalah proses menampilkan informasi atau hasil penelitian secara visual dan grafis agar mudah dipahami. Oke, terima kasih. Yang kedua di sini, jika disajikan data berat badan 25 orang, apakah sampean langsung dapat menangkap informasi yang ditanyakan pada data berat 25 badan tadi secara langsung? Ayo. Saya Bu. Oke, silakan Ferdi. Tidak, karena terdapat banyak data. Kita tidak bisa secara langsung mengetahui modusnya yang mana. Oke, terima kasih. Terima kasih Ferdi ya. Kemudian selanjutnya apa peran warna dan desain grafis dalam penyajian data? Ayo angkat tangan. Saya Bu. Oke, monggo Azam. Tujuan untuk pemberian warna agar menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih nggih. Selanjutnya di sini manfaat untuk mempelajari infografis hari ini ya nak. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman. Nggih. Yang kedua yaitu menarik perhatian. Jadi kalau tampilannya menarik kan sampean sebagai audiens juga menarik untuk membacanya begitu nggih. Yang ketiga yaitu menyampaikan pesan dengan jelas begitu nggih. Yang keempat yaitu meningkatkan informasi. Nah, di materi infografis ini Bu Mei menggunakan model yaitu PJBL. Apa sih PJBL itu? PJBL itu kepanjangan dari Project Based Learning. Nah, di sini intinya Bu Mei itu kepingin sampean menghasilkan ada produk, ada proyeknya yang harus sampean buat nggih. Oke, disajikan begitu ya dengan menggunakan data secara langsung atau nyata untuk minggu kemarin gitu ya. Oke. Kemudian di sini saya coba ada beberapa contoh di sini nak. Nah, di sini ada data hasil ulangan. Nah, coba perhatikan nak. Di sini ada beberapa data ya. Ada berapa data di sini?
Oke. Nah, berapa nilai yang paling sering muncul? Kenapa? Nah, karena data yang paling banyak ini ada 5 di sini yaitu 80. Oke. Kemudian berapa siswa yang memiliki nilai lebih dari 80? Oke. Nah, kenapa sih di sini seperti ini, Nak? Nah, ini kalau datanya sederhana atau sedikit ya. Nah, di sini sampean bisa langsung memunculkan mana nilai yang sering muncul, mana yang nilai lebih dari 80. Nah, sekarang kalau ada datanya seperti ini. Nah, lebih dari 10, Nak. Di sini ada contoh 35 orang. Begitu ya. Nah, dari sini apakah sampean bisa memunculkan berat badan secara langsung? Bisa enggak menilai? Bisa? Nah, tidak ya. Makanya itu kegunaan penyajian data tadi, yaitu salah satunya adalah memudahkan. Begitu, nggih? Paham nggih semuanya? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, dari berat badan 35 ini, nah nantinya kita akan belajar infografis data dengan menggunakan media Canva. Nah, oke, selanjutnya ya, Nak. Untuk sebelum belajar tentang infografis melalui Canva, nah di sini ada beberapa Bu Mei jelaskan tentang sajian data yang sampean ketahui di minggu lalu, nggih. Data apa saja minggu lalu yang sudah kita pelajari? Ada berapa saja? Ayo. Oke, kemudian nah ini contoh-contohnya nggih. Jadi ada diagram lingkaran, diagram batang dan histogram. Nah, oke. Kemudian nah, karena kita intinya mau belajar histogram, apa sih histogram itu? Begitu ya, Nak ya. Ini contoh-contoh dari desain infografis menggunakan Canva, Nak. Nah, menarik nggak kalau seperti ini? Nah, oke. Nah, ini contoh-contoh dari infografis. Dari penjelasan Bu Mei tadi, Nak, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Farel. Saya sedikit bingung. Tadi pas buat diagram itu apa sih perbedaannya antara diagram batang dan histogram? Terima Oke. kasih. Jadi perbedaan diagram batang dengan histogram itu, Nak, dari desainnya ya. Kalau diagram batang itu kan ada selanya ya, ada sela. Kalau histogram itu dempet atau nempel. Nah, itu dari bentuk perbedaan mendasarnya dari situ. Paham nggih, Farel? Paham. Sekarang yaitu tentang menentukan pertanyaan dasar ya, Nak. Nah, minggu kemarin sama sudah mencari data apa saja? Tinggi badan dan berat badan. Nah, tinggi badan dan berat badan. Sama minggu lalu sudah praktek secara langsung nggih? Oke. Nah, di sini ada data pada pertemuan yang minggu kemarin yaitu tentang tinggi badan dan berat badan sebanyak 25 siswa. Nanti data di sini berbentuk Excel sudah, Nak ya. Nah, nanti silakan di barcode ada di LKPD yang nanti saya bagikan, nggih. Oke. Kemudian nah, sekarang yuk kembali membentuk kelompok, Nak. 55. Ya, sudah membentuk kelompok masing-masing ya, Nak? Oke, nah silakan disiapkan laptop, handphone, sekalian dibuka aplikasi Excel dulu. Karena sampean harus membuat Excel dulu ya, Nak? Nah, nanti kalau sudah baru membuat desain di Canva, begitu nggih? Yuk, silakan dibuka. Sudah disiapkan nggih laptop dan handphonenya, Nak? Oke, ya sekarang kita bagi Bu Mei bagi LKPD dulu ya, Nak. Nah, di sini masing-masing ada cara atau langkah-langkah dalam mengerjakan, nggih. Jadi pertama tadi sampean memilih datanya, begitu ya. Yang kedua sajian di Excel-nya gitu, nggih. Yang ketiga yaitu membuat di Canva. Oke.
Nah, di sini ada langkah-langkah, silakan dipahami dulu. Teman, sekarang kita akan menyusun jadwal. Untuk yang pertama mungkin kita akan menyusun jadwal tinggi dan berat badan siswa di kelas 11 2. Gimana? Setuju semua? Oke. Setuju. Nah, kita mulai dari mana dulu ini? Kita mulai dari absennya saja. Menurut absen. Oke. Kita coba saja. Ayo kelompok ini ada yang ditanyakan nak? Ada yang Saya, Bu. punya masalah tahu nggih? Apa? Bu, apakah diagramnya seperti ini? Apa ada masukan lagi? Saman menggunakan diagram apa ini? Diagram lingkaran sama diagram batang. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang nanti ada tambahan lagi bisa pakai diagram garis, nggih, enggak apa-apa. Ya, sip, silakan dilanjutkan. Ya. Ayo lagi konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri dan kawan-kawan saya. Nama saya Ahmad Hadi Firmansyah. Saya Andika Maswara. Nama saya Jaya Arifila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa diagram yang berbentuk lingkaran, Yang ini ya. batang sama garis. Pembuatan dari diagram ini membuat dari Excel dan Canva. Dari diagram di atas yaitu rata-rata berat badan kelas 11-2 adalah 45 kg dan modus dari data yaitu 45 kg karena data yang sering muncul atau frekuensi data yang paling banyak. Apakah ada yang dipertanyakan? Ayo silakan yang menanggapi dari kelompok 1 nak. Siapa ayo? Saya, Bu. Ya, monggo Iqbal. Apa kesulitan dalam membuat diagram di aplikasi Canva? Izin menjawab pertanyaan dari Iqbal. Kesulitan yang kami hadapi ketika menggunakan aplikasi Canva untuk membuat diagram, kami mungkin menghadapi beberapa kesulitan, seperti keterbatasan fungsionalitas dalam pembuatan diagram yang kompleks, tantangan dalam menyesuaikan data untuk sesuai dengan format yang diinginkan, atau keterbatasan dalam jenis dan variasi diagram yang tersedia. Terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Oke, bagaimana Iqbal? Siap, puas Bu. Oke, terima kasih nggih. Ada lagi yang ditanyakan kelompok lain? Oke, yuk terima kasih untuk kelompok 1. Silakan ditutup dulu nak. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan nak untuk teman kita kelompok 1. Terima kasih. Yuk selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Mahasiswa dengan rata-rata berat 80 kg. Untuk di infografis ini sama, kita juga menggunakan dua diagram, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Bisa dilihat untuk di diagram lingkaran ini kita mendapatkan hasil persentase, yaitu berat badan berat 45 kg ada di angka 36%, 54 kg di 28%, 65 kg di 16%, dan 80 kg di 20%. Dan untuk di diagram batang kurang lebih sama, cuman hanya beda tampilan.
Kesimpulannya data 3, rata-rata berat badan siswa kelas 11-2 adalah 45 kg. Modus dari data yaitu 45 kg karena data yang paling sering muncul atau frekuensi data yang paling banyak. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih nggih untuk kelompok 2. Monggo kelompok siapa yang mau menanggapi? Nggih, monggo Azam. Perkenalkan, nama saya Azam. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan diagram lingkaran dalam infografis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 mengenai apa yang dimaksud diagram lingkaran dalam infografis. Diagram lingkaran adalah visual data, representasi visual data yang terbentuk sebagai lingkaran dan terbagi dalam beberapa sektor. Tujuannya yaitu untuk proporsi relatif dan menunjukkan nilai dalam diagram tersebut. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan, Nak. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan. Nah, sekarang yuk kita lanjut di sini bercerita tentang pengalaman. Ayo angkat tangan. Yuk, monggo Farel. Dalam pembelajaran tadi, saya banyak mendapat pelajaran juga, mulai dari mengedit infografis, membuat data secara nyata atau fakta, dan mungkin yang terakhir adalah mendesain suatu desain atau infografis yang sangat menarik agar pembaca menarik untuk membacanya. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Farel, Nak. Oke, terima kasih nggih, Nak. Sekarang kita penutup, kita buat kesimpulan dulu nggih. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Azam disimpulkan. Infografis data menyajikan informasi secara visual, membuatnya lebih mudah dipahami oleh audiens. Infografis membantu dalam menyampaikan pesan secara efektif. Oke, terus ada lagi. Ya, Bu. Oke, monggo Tio. Desain kreatif dan warna yang menarik pada infografis dapat membuat informasi menjadi lebih menarik. Oke. Gitu aja. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi ndak yang lain? Saya, Bu. Oke, monggo Adi. Infografis dapat dibagikan melalui berbagai platform dan format seperti media sosial, presentasi, atau laman web. Sudah, Bu. Oke, nggih, terima kasih Adi. Yuk, beri plus, Nak. Oke, terima kasih sama sudah membuat kesimpulan nggih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita merefleksi ya, Nak. Yuk, kita refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah sama pelajari hari ini? Oke, coba Ferdi. Jika data lebih dari 10 dan sulit dipahami. Berarti datanya tuh banyak gitu ya, Nak ya? Ya. Oke. Jadi penggunaan sajian data itu memang kalau datanya itu lebih dari 10 setidaknya begitu ya. Tadi ada contoh kan? Oke. Ya. Jadi kalau datanya lebih banyak, maka penggunaan yang lebih mudah itu yaitu menggunakan penyajian data. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Untuk pertemuan minggu depan, nggih. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan ya, Nak. Paham semua, nggih. Nah, untuk pertemuan minggu depan selain mempresentasikan kelompok 4 dan 5, iya. Kita lanjutkan yaitu tentang menggunakan diagram pencar ya untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Nak. Oke, sebelum ditutup, silakan dipimpin doa untuk ketua kelas. Dipersilahkan. Siapkan berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus
amilus solihat wa amilus solihati wa tawakkalul hakim. Sekian Bu Mai akhiri ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ibu sudah lega? Lega sekali Bunga. Merasa kurang ya? Padahal kita itu ketika melakukan pelaksanaan pembelajaran harus relax. Tapi Sudah dilakukan sehari-hari padahal ya, karena ada bunga tadi. dari supervisi dari Oke, agak beda dikit. gimana perasaannya? Alhamdulillah berjalan lancar, lega sekali. Kira-kira yang hal baik apa yang sebenarnya sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran? Oke, tadi sudah berjalan alhamdulillah lancar Bunga. Tadi ini saya kan menggunakan model PJBL nih. Jadi memang di sini selain sintaknya ini agak lama nih. Jadi memang butuh waktu, tapi dengan berjalannya untuk anak-anak presentasi juga alhamdulillah, dalam pembuatan produknya juga alhamdulillah dilancarkan seperti itu. Oke, mudah-mudahan anak-anak juga tadi semangat nggih. Nah, Bunga tadi lihat kan semangat nggih anak-anak, jadi beda dari sebelum-sebelumnya begitu. Jadi bisa dikatakan temanya hari ini tuh matematika itu menyenangkan gitu ya. Ya, diupayakan seperti itu Bunga. Model pembelajaran yang sangat menarik, membuat siswa aktif, diferensiasinya terlihat seperti itu. Kemudian kira-kira Bu ya, dalam durasi waktu kurang lebih 2 JP ya. Nah, ini apakah itu sesuai dengan model yang jenengan buat atau bagaimana? Alhamdulillah ini tadi kan memang sesuai dengan saya upayakan ya, terutama karena PJBL ini memiliki 6 sintak ya Bu, harus menghasilkan produk juga memang agak lama nih. Tapi dengan berjalannya waktu tadi untuk di sintak pertama, sintak kedua melakukan pendekatan ke anak-anak juga, kemudian dalam proses anak-anak mencari datanya, mencari data tinggi badan, berat badan, kemudian menyajikannya juga membutuhkan waktu, tapi anak-anak tadi alhamdulillah bisa menepati waktu yang mereka sepakati sendiri gitu. Jadi untuk menyelesaikan jadwal yang sudah disepakati. Oke, luar biasa. Kemudian kira-kira Bu ya, dari skala 0 sampai 10, kira-kira Ibu mencapai kriteria skala yang berapa? Menurut saya 8 ini Bu. Yang 2 kemana ya? Yang 2 memang butuh proses nggih. Bagaimanapun kan kita butuh belajar, harus lebih dan lebih lagi. Betul sekali. Kalau nanti di 100% kan, nah kita nggak belajar nanti nggih. Betul, luar biasa sekali. Kira-kira ada hal apa yang perlu Ibu tingkatkan? Misalnya Ibu merasa saya itu masih kurang di sini, saya butuh belajar ini. Begini, pada waktu anak-anak presentasi ya Bu Bunga, kan memang mengatur anak-anak, apalagi di sekolah kita memang laki-laki perempuan disendirikan. Nah, khusus jam saya tadi kan laki-laki. Nah, mengatur laki-laki ini memang untuk nanti kelompok ini, kelompok 1 tadi sudah presentasi, kelompok lainnya tadi ada yang bicara sendiri, tidak mendengarkan temannya yang lagi presentasi. Nah, itu PR bagi saya. Nah, untuk 2-nya tadi, salah satunya itu mungkin nilai 2 tadi, saya ambil 8 tadi, mungkin 2-nya itu tadi. Jadi memang mengatur dari suasana di kelas pada waktu belajar kelompok tadi gitu. Kalau memang di sisi putra itu kan konsentrasinya juga beda, lebih suka bergerak, ya tidak seperti kelas putri. Konsentrasinya kurang memang. Ya sebenarnya hal-hal itu juga
juga menjadi refleksi bersama. Ya. Jadi kita harus menentukan ini kira-kira diferensiasi konten apa untuk kelas putra yang sesuai, kemudian produknya untuk kelas putra yang sesuai itu seperti apa, melihat kebutuhan anak yang sangat beragam ya. Itu yang menjadi PR kita bersama. Luar biasa sekali. Kemudian ini saya tanya, lalu cara melihat kebutuhan belajar siswa putra ini tadi ya, yang kita tahu kan ya, seperti yang saya sampaikan bahwa kebutuhan siswa ini kan beragam Bu ya. Kelas putra juga ada yang minat melihat video, visual, kemudian auditori, itu bagaimana menanggulanginya? Ya ini makanya memang kan dengan pendekatan ya Bu Bunga, kita kan juga butuh pendekatan, apalagi khusus ke laki-laki di sini. Jadi tidak harus didokterin gitu ya. Jadi memang butuh pendekatan supaya tahu si A ini butuh belajar melalui video, si B ini melalui, nah yang namanya laki-laki nggih situ kegiatannya. Nggih. Jadi terkadang itu kita juga begini ya, sedikit refleksi juga, karena kebutuhan anak itu kan berbeda-beda. Kita menyiapkan video, kadang anak ini tidak suka. Mungkin masukan jangan bisa menyediakan diferensiasi konten yang berbeda-beda, melihat kebutuhan belajar anak dari diagnostik yang dilakukan. Misalnya dalam ini kelompok audiovisual. Nah setelah mencapai tugasnya anak-anak materi itu, nah nanti bisa dikelompokkan secara heterogen. Jadi anak-anak kan paham, kita sebagai guru hanya nanti fasilitator saja. Walaupun kalau itu memang sebenarnya berat ya Bu ya, berat ya, saya juga merasakan, tapi mari kita sama-sama belajar. Oke Bu. Kemudian sedikit lagi mungkin ada hal sesekali dalam pembelajaran itu kita melakukan stop. Artinya bukan mogok belajar ya, tapi saya juga mendapatkan ilmu di mana ketika anak-anak mulai kadang bosan jenuh selain SBD itu kita lakukan stop mungkin 5 sampai 10 menit itu mendengarkan lagu, anak-anak diam untuk memberikan konsentrasinya. Itu masukan dari saya. Kemudian ada lagi Ibu sebenarnya ketika kita melihat keanekaragaman siswa itu ya, dalam produk itu sebenarnya kalau diferensiasi produknya, hasil karyanya itu nanti bisa dilihat minatnya mereka gimana. Bu, saya mau membuat video misalnya, tugas jenengan yang mengukur atau apa yang nanti disajikan dalam bentuk video, dalam artikel atau apa. Jadi anak-anak itu saya tuh tertarik sesuai minatnya. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan. Tapi yang jenengan lakukan tadi sangat luar biasa sekali ya. Nah, kemudian terakhir nih Bu ya, komitmen dalam pembelajaran untuk sama komitmen apa yang harus dilakukan? Memang ya matematika ini sebagai momok ya Bu Bunga ya, karena ya itu tadi, jadi memang ada trik-trik khusus ya, khususnya untuk guru matematika sendiri, khususnya saya memang untuk matematika ini sih harus dibuat menyenangkan gitu Bunga, biar nggak bosan juga ya. Jadi ya itu tadi, ayo berpusat pada student centernya, berpusat kepada siswanya. Sesuai Bunga yang bilang tadi, mungkin ya itu tadi masukan untuk saya. Terima kasih atas masukannya. Jadi anak-anak memang disesuaikan ya, sampean nanti bisa bikin itu tadi, boleh video, boleh berbentuk dari Canva atau PPT mungkin seperti itu. Jadi memang itu PR untuk saya khususnya, itu nanti memang apalagi ditakuti nggih matematika ini nggih. Jadi memang itu PR saya nantinya. Terima kasih Bu, selesai sudah. Saya ucapkan terima kasih juga atas masukannya. Ya, mohon maaf sangat mengganggu ya. Itu tadi alhamdulillah masukan untuk saya juga. Terima kasih. Bisa lebih lega. Alhamdulillah. Bisa sama-sama merefleksi. Saya juga belajar banyak dari Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.